Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Nurcikati Aditya, NIM 2019-31262 dari jurusan S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu model termasuk metode supervised learning atau linear untuk mata kuliah mesin learning ini. Sebelumnya kita udah belajar tentang naive Bayes, kemudian udah belajar tentang decision tree. Nah, sekarang kita akan belajar tentang model SVM. Di mana model SVM ini merupakan model yang menggunakan ruang hipotesis, di mana di dalamnya itu ada sebuah fitur yang menggunakan algoritma berdasarkan algoritma SVM ini. Nanti algoritma SVM ini akan menghasilkan fungsi-fungsi linear yang fungsi-fungsi linear ini berada di sebuah fitur yang memiliki dimensi yang sangat tinggi, di mana dimensi itu ada di ruang hipotesis itu sendiri. Baik, mungkin teman-teman bisa langsung cek apa penjelasan teorinya di blog saya mengenai SVM. Di situ juga dijelaskan semua model mulai dari supervised learning, unsupervised learning, sampai reinforcement learning. Jadi teman-teman langsung buka aja di vgmivi.blogspot.com. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas tentang praktikum SVM-nya. Baik, di sini saya menggunakan Google Colabs untuk praktikumnya. Nah, langsung aja yang pertama kita akan import library dulu. Library yang digunakan di sini yang pertama ada Pandas, diinisialisasikan sebagai PD dan nanti diinisialisasikan sebagai NP. Kita running. Kemudian karena saya menggunakan Google Colabs, jadi untuk memasukkan datanya itu harus disambungkan dulu ke Drive. Jadi kita sambungkan dulu ke Google Drive, Google Colab-nya dengan sintaks seperti ini. Kita langsung running. Nanti akan ada seperti ini, autentifikasi, di allow saja. Baik, kita tunggu dulu sampai ada centang hijau seperti di atas ini. Oke, kalau sudah kita langsung import OS. Import OS ini tujuannya untuk memberitahu di mana folder yang akan kita akses di Google Drive. Kemudian kita di sini saya menggunakan dataset berupa iris.xlsx, di mana irisnya ini mungkin teman-teman juga udah tahu dataset iris. Di sini saya menggunakan format Excel. Jadi kita langsung aja baca datasetnya dan kita panggil datasetnya. Maka akan keluar seperti ini. Nah, ada 150 data ke bawah baris dengan 6 kolom. Dengan 1 kolom untuk kelas dan 4 kolom atribut. Ini juga atribut tapi ini atribut pasif. Oke, lanjut kita inisialisasikan X dan Y untuk np drop dan Y itu untuk dataset. Di sini menggunakan spesies atau kelas yang digunakan jadi kelas. Kita akan mendrop kelas gitu. Selain kelas itu akan digunakan. Untuk kelas itu tidak digunakan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut pakai library sklearn untuk melakukan train, test, dan split karena ini merupakan model supervised learning. Pasti ada test dan train. Kita langsung. Oke. Lanjut kita menggunakan library sklearn SVM dengan modul SVC. Di sini juga kita pakai train, X-train dan Y-train modelnya. Kemudian kita menggunakan library sklearn matrix juga
untuk akurasi skor, mengetahui akurasi skor. Nah, di sini akurasi skor yang diminta itu ada untuk training dan testing. Dan yang didapatkan untuk training itu ada 0,99 sekian dan untuk testing itu ada 1,0. Pastinya ini merupakan angka yang cukup baik karena mendekati 1 malah udah di angka 1 gitu. Lanjut kita prediksi nilai yang akan kita masukkan. Di sini saya memasukkan ada 5 nilai, di mana nilai pertama ini merupakan ID, nilai selanjutnya merupakan atribut aktif. Atribut aktif itu mulai dari ini ya, sepal dan petal. Kecuali kelas atau spesies tidak dimasukkan ya. Nah, kemudian ini udah. Lanjut kita pakai library Sklearn Model Selection dengan grid search modulnya, grid search CV. Di sini untuk mengetahui berapa sih sebenarnya grid untuk dataset yang kita gunakan. Nah, setelah ini sebenarnya ini itu merumus ya, rumus. Jadi SPM juga kan ada rumusnya. Nah, kita menggunakan Sklearn Model Selection untuk rumusnya. Kemudian kita langsung print hasilnya, hasil skor prediksinya, di mana di sini didapatkan prediksinya 1,0 dengan kernel poly, C-nya 0,5 dengan gamma bernilai 1. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai model SVM. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.